Keluar ya. Bagus. Mau dibawain mana pisang no, suka no bos. Ntar aja gampang lah. Urusan makan sih nggak usah disuruh. Nggak kayak di kamar. Oh iya. Bagus sih HP-nya. Wah, HP-nya kameranya penipu nih. Saya pegang dulu. Bekas film. Bekas ini, panel film ya. Berarti dari atas ya. Semalam mau kemari. Siapa? Saya tadinya pengennya kemarin sore kemari, hujan parah banget bos. Terus saya mikir kalau naik motor mah nggak bakal jadi naik kereta aja udah. Udah tahunya deket ya, jalan kaki udah jadinya. Jalan kaki jauh. Lentang juga nih. 5 kilo, ya 5 kilo ya. Sekilo. Sekilo, lumayan ya. Kemarin, tapi bukan malam. Jam-jam gini nih. Ada ajiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita sudah sampai perjalanan mau ke Tegal itu tinggal 1 jam 48 menit ya. Iya, 1 jam. Perjalanannya lumayan juga ya, karena suasananya mantap. Kita istirahat di rest area yang perjalanan masih jauh dan jauh-jauh kita mengejar sebuah pertunjukan Amangkurat Gunawan Muhammad, sutradara Yono Daryono. Sebelumnya Kopi dulu. Oke. Thank you. Jadi kita perjalanan kita kan memang sengaja untuk sholat asar sambil kita ngisi perut. Ya inilah perjuangan kita ya. Pertama kalau senang budaya itu memang permainan perjuangan dan doa. Ya memang kalau tidak begitu gimana siapa lagi kan akan diperjuangkan kalau bukan para pelaku budaya, pelaku seni dan orang-orang teater itu. Jadi perjalanan ini kita sudah sampai di Semarang, kita mau ke
wabarakatuh. Di sini Bambang Uban ada di Tegal di apa nih namanya? Taman Budaya Arena Tegal. Nah, kita mau nonton sebuah pertunjukan, judulnya adalah Amangkurat, karya Gunawan Muhammad, sutradara Yon Daryono. Kita sengaja datang dari Jakarta, pengen nonton sebuah pertunjukan sebagai apresiasi. Adakah satu kelebihan sekian lama Yon Daryono tidak membuat sebuah pertunjukan dan sekarang dia bikin, barangkali ada sesuatu, something. Oke, kita akan nonton malam ini. Oke. Selanjutnya Cicaro. Tapi tidak bisa diketahui dari mana. Tuhan pernah dengar waktu itu 10 ulama mengatakan kota ini dan seluruh Mataram berdosa. 10 ulama mengatakan dan 1000 ulama lain menirukannya di tiap Jumat. Amangkurat mendengar itu. Tuhan, dua anakku saling membunuh atau tidak saling membunuh. Mungkin tak ada masa depan lagi. Aku tak ada lagi. Hamba berada di dua hilang. Mataram juga menghilang. Aku tak mencapai apa. Tidak demikian, Paduka. Aku benar. Aku selalu benar. Sultan Agung yang salah. Ia memilihku menggantikannya, tapi ia gagal. Ia berkuasa, tapi ia gagal. Seperti aku. Pawartane perangga kirisi Tatya bisa garwa saha putra kedarang-darang urip. Ya, kita sekarang dalam perjalanan dari Tegal. Kemarin habis nonton sebuah pertunjukan berjudul Amangkurat. Karya Gunawan Muhammad, disutradarai Yon Daryono. Kalau saya melihat hasil dari sebuah pementasan, saya pikir ini kurangnya perenungan di dalam prosesnya. Artinya baik sutradara, baik pemain pun kurang perenungan, kurang penghayatan, kurang bagaimana membangunnya dalam konsep sebuah pertunjukan. Baik sutradara, para aktor, aktris ini sama-sama kerjasamanya ini tidak terlihat. Artinya bermain sendiri nih, berkesan bermain sendiri-sendiri sehingga tidak sinkron. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah para penonton. Bayangkan ketika penonton sendiri tidak mengalir, penonton selalu menunggu sesuatu yang akan diinformasikan dan sampai. Dan pada akhirnya yang saya rasakan adalah saya merasakan hanya mendengar sebuah cerita dari drama yang dikarang oleh Gunawan Muhammad. Itu aja yang saya menikmati itu. Oh, ini ceritanya begini. Yang saya nikmati itu. Tapi kalau bicara penyampaian tokoh-tokoh itu, saya merasakan saya dibawa tidur. Mohon maaf loh itu ya. Nah sekarang ini kita mau jalan. Ini posisi di rest area yang arah ke Semarang. Ini masuk Semarang ya? Semarang. Nah ini Banyumanik ini tempatnya dingin. Kalau di puncak itu namanya di puncak Manik. Nah ini Puncak Manik. Kalau di Prigen kalau di Jawa Timur itu di Prigen itu daerah dingin juga, daerah Pasuruan. Nah, ngapain kesini? Nah kesini itu saya mau ke Kulon Progo. Saya mau menjemput
teman. Ini sebenarnya orang yang dipercaya dari Kesultanan, baik dari Jogja, Demak atau Boyolali termasuk Surakarta. Kebetulan Nyi Dewi Nolspat Dolopasta ya, lupa saya. Nah, beliau ini sangat bagus kalau dia sedang menembak, dan dia sangat tahu dan sangat menguasai sejarah. Dia tahu banget cerita tentang bagaimana sejarah Purworejo. Dia tahu sekali sejarah Yogyakarta karena pengalaman spiritualnya lewat. Luar biasa karena beliau ini termasuk masuk harus Jawa ya, harus kejawen, Sejarawan. meskipun dia Islam dan dia tetap menghargai sebuah tradisi leluhur yang luar biasa. Nah, kita mau ketemu beliau barangkali pertama apakah mau ke AB10 dulu atau ke Paku Alaman. Kita lihat saja nanti ini perjalanan Bapak Uban dalam rangka meminta dukungan kepada para pihak bahwasannya kita akan bikin acara di mana judulnya adalah Jambore Seni Budaya Teater Internasional. Berhasil urusan nanti, yang penting bagaimana kita berjuang, bagaimana kita melakukan dengan ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita membuat sesuatu yang besar yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa, nanti kita ketemu para sultan, nanti bisa kita lihat lagi ya. Oke, Bambang Uban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mas Goon. Yoga pisah lan ibu ten singitken rikala alit bagus singlon kang asma murih slametipun kitembi kinen gegulang bagus singlon mandraguna tuhu sekti ajian pancasana dadya puruhan nira. Maksudnya waktu itu adalah ada perang yang sangat dahsyat, sehingga terpisah antara garwa dan putra. Tadi itu istri dari Pangeran Diponegoro sama anaknya yang masih bayi. Anak-anaknya itu dititipkan, didelikke, maksudnya disingitkan, disingitkan itu didelikke, Disimpan, disembunyikan. Itu yang ngomong namanya Ki Tembi. Kuburannya ada di sini. Iya kan, Tembi itu ambil dari situ ya? Ada. Jalan kan yang Dan Tembi itu ya ambil dari situ Kalau kali di sini makam Ki Tembi ada. makanya yang dia budaya itu yang di Jogja pakai Tembi itu kali ya. Budaya Tembi itu kan di sini makamnya ada. Terus setelah itu kan diberi nama Singlon. Singlon itu istilahnya disamarkan. Disembunyikan. Terus setelah dewasa langsung mencari romonya di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro. Itu penuh dengan intik juga. Kan waktu itu baru terjadi perang dahsyat, perang Jawa itu. Nah, Pangeran Diponegoro mesangrah di Dekso. Jadi memang Kulon Progo ini basic peperangannya Pangeran Diponegoro. Ada Nyi Ageng Serang juga, makamnya juga di sini, di Beku. Iya, Nyi Ageng Serang kan istilahnya itu masih saudara juga dengan Pangeran Diponegoro. Itu dekat. Nah, di situ Bagus Singlon mau minta pengakuan sebagai anak. Tidak mudah menjadi anak. Kalau kamu mau menjadi anakku, tunjukkanlah. Kamu harus bisa bertapa, bersemedi di pucuk daun pisang raja. Jadi nang pucuke daun pisang raja. Iya. Maka karena kesaktiannya itu, dengan kesaktiannya beliaunya langsung terbang dan
Tapa di situ. bertapa istilah di pucuk daun pisang. Waktu itu kan ada pohon pisang gitu. Nah, karena kesaktiannya itu oleh Pangeran Diponegoro lalu diberi nama, karena istilahnya melesat terbang set, wah seperti laksana dewa. Makanya diberi Sodewo. Dewa putra. Sodewo, iya. Setelah basic peperangan Kisodewa kan gerobokan ke sana, Megelen, tuh terus di sini di Panjatan, dan ini apa itu Kali Serang itu juga, ini kan namanya Kali Serang itu, ya. Waktu terjadi pertempuran itu di daerah selatannya ini tadi kan ada jembatan, itu di dekat jembatan itu ada namanya Miri, daerah Miri itu Tobanan. Di Tobanan itu terjadilah pertempuran dengan melawan Belanda, dan putra Pangeran Diponegoro tadi difitnah, dipaiko, maksudnya pengapasan, kan beliaunya kan punya aji Poncosono. Poncosono itu kalau zaman dulu yang punya ajian Poncosono itu Dosomuko langsung diberikan pada Subali. Ya, Subali kan punya ajian Poncosono. Nah, Kisodewa juga gitu. Apa ajian Poncosono itu? Kesaktian Poncosono itu setiap meninggal, selagi istilahnya jasadnya masih di tanah, dia hidup kembali. Maka itu pengapasannya harus itu ada pengkhianat ya, dikhianati oleh adik seperguruannya namanya Ki Sobau. Nah, itu harus ditembak dengan peluru emas. Setelah itu dipotong lehernya, dipisahkan antara kepala Rawa rontek, kayak rawa rontek. Ya, hampir. Nah, itu langsung tubuhnya dianjang-anjang, maksudnya dibuatkan anjang-anjang oleh Belanda waktu itu di depan Pasar Wates. Terus kepalanya disonggo itu dari bambu, disonggo dibawa ke Jerangking. Dari di sini lebih kurang ada 3 kiloan. Di sini ada gunung namanya Gunung Jerangking. Di situ ketelahnya Gunung Songgo. Saya tahunya nama Jerangking itu waktu mau membuka Gunung Songgo itu mau dibuat istilahnya untuk wisata religi. Nah, itu juga terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi subuh itu saya membuat cerita karena siangnya harus ngitung di situ. Karena untuk peresmian pasar itu. Nah, itu saya membuat hitungan yang isinya itu bahwa Jerangking itu nama itu memang jenis Jerangking itu dari kata jerangkong aking. Terus gunungnya dinamakan Gunung Songgo karena itu untuk nyunggu kepalanya Sodewo tadi. Dan itu dalam waktu dekat ini mau direnovasi, mau direhab. Ya, mohon doanya nanti istilahnya akan dibuat sebagai petilasan. Memang itu benar-benar ada. Jadi cerita itu bukan cerita fiksi, tapi memang benar Nyata. Terus tahun 67 kalau eyangnya yang yang Ronggo Prawiridjo III itu dianggap pengkhianat juga. Waktu itu kan dikubur di Banyu Sumro. Oleh HB9 langsung dikembalikan nama baiknya, terus dikubur di Mediun tahun 57. Sedangkan Bagus Singlon ini tahun 67 oleh Sultan IX langsung dari depan Pasar Wates dibawa ke Sideman. Di sana ada makamnya, sudah saya renovasi juga, saya rehab itu dengan apa itu. Jadi tubuhnya di sana ada sudah apa itu disarati gitu loh. Tapi kalau yang kepalanya tetap di sana. Jadi yang lebihan itu yang kepalanya itu. Tapi kenapa ya dengan cerita itu kebanyakan dipitnah raja-raja Ya kita, itu. diadu domba gitu. Betul.
Lah itu kan memang semua anak turunnya itu kan tidak berani keluar istilahnya gitu. Cuma pakai simbol-simbol bahwa kalau keturunan Wisodewo itu ada tanda-tanda kalau keturunan di Pangeran Diponegoro misalnya harus ada nanam pohon kemuning, ada sumur yang di depan rumah, terus ada sawo kecil seperti itu, dan rumah-rumah itu pakai janur seperti itu. Nah, terus gini lagi Mbak, maaf, pas saya ke pelabuhan di Makassar, pas lagi di depan loh, kok ada makamnya di Ponegoro di situ? Itu benar atau enggak gitu? Ya, memang dibuang kan, dibuangnya di sana kan. nah itu kan di Ndekso istilahnya waktu itu kan punya pesenggeran, bermarkas di situ. Pangeran Diponegoro itu diangkat raja oleh kawulonya dengan gelarnya kan Heru Cokro. Itu di Ndekso, malah ibaratnya Ndekso itu ya tempat tinggal Pangeran Diponegoro waktu itu, dan itu dalam sejarah Diponegoro pun ada. Waktu itu kan dipikut gitu loh, dibuang ke sana. Iya, dengar ke Manado terus di Makassar makamin di situ ya. Iya. Paling banyak ini saya. pentas untuk yang siang sekali dan panas sekali, tapi nggak apa-apa, kita untuk semangat untuk wayang yang sudah diakui oleh dunia, dan untuk yang ke 10 tahun kita melakukan untuk kebaikan. Sambil nunggu teman-teman mencoba garap musik, ini latihan langsung pentas. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini ada pameran instalasi namanya Wayang Milenium Wae, tapi terdiri bukan hanya wayang milenium, ada juga wayang suket dan wayang wuh asli Pakem. Kenapa wayang wuh? Wayang wuh itu wayang kalau orang Jawa apa? Daur ulang, sampah-sampah bekas. Itu teman-teman dari ITB dan teman-teman Jogja yang mencoba untuk berkarya. Contohnya yang di atas itu. Yang wayang suket ini dari Pakem. Ada juga wayang dari Karton, ini luar biasa, dari siswa-siswi dari SMSR yang kelas 1 baru masuk langsung disuruh buat wayang. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah Pak Rahmat juga rawuh. Pak, tepuk tangan untuk Pak Rahmat yang sudah mensupport kami. Sebelum kami membuat pertunjukan ini, kami kemarin juga membuat workshop Wayang Milenium Wae yang terdiri dari siswa-siswi, alumni dan guru-guru. Dan luar biasa, ini sudah dipamerkan karya-karya workshop kemarin dari siswa-siswi, alumni dan guru.
Rasis Teater SMKI, juga ada SMM musik tapi juga membuat wayang. Ada juga dari Wayang Milenium Kaligrafi. Wayang Milenium Kaligrafi itu remaja masjid dari mana? Brontokusuman. Musik asrama Jember, namanya musik etnik, Patrol Jember. Kenapa Patrol Jember? Karena biasanya kalau malam takbiran atau malam hari puasa itu untuk menggugah orang sahur itu loh, apa? Membangunkan orang sahur. Namanya musik patrol. Ada juga sarung stun. Kenapa sarung stun? Di sini musik ini gamelan tapi dengan speed keyboard untuk memainkan dengan jari tangan. Ini Mas Anang. Ada juga ya teman-teman dari perkusi dari Jakarta, juga dari Jawa Timur yang juga ikut pameran di dalam, langsung jamming kemarin. Untuk yang wayang milenium juga berkolaborasi dengan yang tim suksesnya di sini yaitu Munggur Art Community yo. Dia alumni dari SMSR yang kebetulan dia sangat luar biasa, selalu berkarya apapun, dan bukan hanya wayang tapi juga dengan karya-karya lain. Jadi mereka sudah melakukan karya-karya di luar seni rupa. Basicnya seni rupa, tapi untuk ini hanya kita bersenang-senang untuk media silaturahmi. Wayang di sini kebetulan ada wayang yang menjadi media silaturahmi kami, menyatukan kekaryaan di sini. Akhirnya bisa kumpul di sini dan bisa bersenang-senang bersama. Kenapa kami menamakan Institut Sangkerta Indonesia? Institut Sangkerta Indonesia yaitu wadah bagi teman-teman yang mereka yang luar biasa, yang energinya luar biasa, energinya kreatifnya yang tidak tertampung di kampus. Ada juga mereka yang tidak bisa kuliah dengan alasan apapun, akhirnya bisa masuk di Institut Sangkerta Indonesia. Institut yang non formal, kalau formalnya di Institut Seni Indonesia, jadi plesetan. Sangkerta sendiri, Sanggar Kesenian Peran Serta. Kebetulan saat ini kami berkarya bersama dengan teman-teman Munggur dan SMSR yang kemarin hasil workshop juga remaja masjid Baitur Rahmin, Rahman, Brontokusuman. Ada juga namanya wayang karton, nanti mau dipakai teman-teman putri, namanya wayang cakra. Ya, juga dari wayang karton daur ulang, dari karton bekas daur ulang. Kami sangat berterima kasih ke siapa aja, terutama teman-teman yang terlibat. Mereka sangat luar biasa. Siang malam di sini pun semalam tidur di sini dan membuat setting yang luar biasa. Instalasi wayang milenium baik. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mencoba mengundang kami, dan meskipun kami terlambat sudah rendonnya sudah jadi, tapi kami masuk akhirnya ini digolekno apa intip-intip, tapi nggak apa-apa. Yang penting semangatnya untuk wayang Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Terima kasih juga kepada komunitas batik Taman Sari yang dikomandoni oleh Mas Sasongko dengan batiknya yang luar biasa, nanti juga dimainkan oleh teman-teman Sangkerta Lawasan yang ekspresif. Dia punya batik-batik yang ekspresif yang nanti juga dimainkan di sini. Jadi ini juga kolaborasi dengan banyak komunitas, baik mahasiswa, alumni maupun orang-orang gelandangan maupun teman-teman yang nggak sekolah, ibu rumah tangga, macam-macam, bisa jamming dan berkarya bersama, bersenang-senang. Yang intinya silaturahmi untuk kebersamaan. Gitu aja, sudah siap teman-teman? Wes, kayak boleh. Ini bukan teater, bukan karya garapan yang luar biasa, bukan karya garapan. Karena teman-teman waktunya mepet dan banyak yang kuliahnya masih libur, teman-teman yang sekolah juga masih libur. Seperti tadi teman-teman asrama yang kuliahnya di UGM, UII, IAIN,
dia baru datang tadi, jadi sekarang latihan langsung pentas. Ini luar biasa. Dan juga teman-teman dari SMSR, SMKI juga baru masuk. Jadi ini kemarin baru kemarin aja kita ketemu, itu pun masih nggak maksimal. Tapi nggak apa-apa, yang penting semangat mereka luar biasa. Kita perlu hargai mereka untuk wayang dan mengenal tentang wayang. Jadi, bagaimana mereka mencintai wayang. Seperti ini, wayang-wayang dari teman-teman dari SMSR yang baru kelas 1 yang luar biasa, dia menciptakan seperti SpongeBob, seperti tokoh-tokoh anu menjadi wayang. Ini sangat luar biasa, inovatif. Termasuk teman-teman dari patung. Biasa juga nggak terduga dari teman patung akhirnya yang barang-barang yang daur ulang menjadi karya-karya itu juga. Selamat malam teman-teman semua. Kebetulan pas sampai di Jogja dan kita ada di samping alun-alun, dan kita yang paling utama makanan khas Jogja, gudeg Ibu Haji Aman. Nah, kita lagi mau coba ini, orang-orang Betawi, ada orang ini tapi kepengen gudeg asli Jogja loh. Ya, ini ya, kita terus wah, nasi gudeg tahu krecek mantap ya. Nah, semua pesen ayam berapa? Ayam. Ayam dua. Om, tambah itu ayamnya. Oh iya. Nah, ini dalam perjalanan agak unik ya, artinya ada lintas generasi, ada usaha yang masih balita, dan ini kita kepengen berjuang untuk seni budaya dan teater dan lain-lain. Nah, ini juga teman-teman yang usianya memang dewasa dan anak-anak. Ini sengaja kita membuat sebuah kesaksian di Yogyakarta yang besok insya Allah kita akan ketemu Sultan, yaitu ke Demak juga, Mangkunegaran. Alhamdulillah beliau sudah oke, tinggal nanti akan memberikan undangan, memberikan dukungan. Oke. Nah, kita makan nasi, makan makanan khas Yogyakarta adalah gudeg di rumah makan punya aku mana mas? Ibu Haji Aman. jadi ngilang. Selamat malam, selamat makan. Oke, salam Yogyakarta. Aku mau lewat depan. Itu bukan? Gak ada tahunnya itu. Gak ada tahunya ini. Itu. Silakan aja mas. Salah mobil masuk sini bikin malu. Kan hampir lama tuh masuk kan. Dulu apa? Tadi kan kantor kita.
budaya Yogyakarta. ini di gedung apa namanya di Society Militer. gedung militer ini adalah produk di masa jajahan Belanda. Jadi kalau bicara tentang bagaimana masuk jajahan itu HP12 masuk murni, masuk Raffles adalah pada saat HP ketiga. Tapi luar biasa, ini adalah sebagai contoh, proyek percontohan bagi bangsa kita. Kalau bikin sesuatu itu memang benar-benar harus kekar. Artinya luar biasa, ini utuh dan ini sampai hari ini berapa ratus tahun usianya. Jadi bagi masyarakat Indonesia, para pelaku budaya, para penentu kebijakan, carilah sesuatu yang paling maksimal. Jangan terlalu banyak korupsinya. Merdeka! 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 Di sini itu sudah ada truk bebek. Gajah Mada itu truk bebek. Truk bebek. Sutradara bertiga truk bebek. Truk bebek ya. Truk bebek. Bayangin belum ada teater bertiga gini ada nggak? Mana ada pencitraan bertiga? Nah itu. Truk bebek ya. Baik-baik. Hilangin 2 adegan. Ngamuk ya. Gini tuh. Hilangin 2 adegan. Ngamuk. Memang tidak ada rencana teater Min dari Jakarta ini mengentaskan naskah lakon khusus adaptasi dari Lawan Catur karya William Kene. Nah ini dimentaskan rencana di gedung Society. Nah itu tadi mungkin tanggalnya agak di 89. Oktober itu kalau November itu di akhir jadi 8, 9 tapi dengan satu hari 7 tanggal 7 itu jadi nanti kita juga kerjasama dengan teman-teman di sini sama musiknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subekti, lahir di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda, tanggal 28 Juni 1954. Orang tua saya itu bapak angkatan Romusa, ibu sebagai kalau zaman sekarang disebut asisten rumah tangga kerajaan Kutai. Itu saya di Kalimantan Timur itu berpindah Samarinda sampai umur 6 tahun. 6 tahun orang tua saya pindah ke tempat asal ibu, yaitu Desa Kalitekuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini tahun 2009 dikembangkan komunitas Kalam. Komunitas Kalam adalah komunitas kalasan anak alam. Sebuah upaya kita untuk pendidikan dasar bagi anak-anak tentang
pecinta lingkungan, dan dari sini kita punya 3 hal proses. 1, proses mengalami, dan pengalaman. Untuk sampai pada sesuatu menjadi pengalaman, kita memerlukan tahapan-tahapan yang sangat penting, yaitu tadi 3 hal itu. Mengalam artinya kita menyatukan frekuensi pikiran, hati kita, dan alam sekitarnya. Lalu dari situ kita melakukan kegiatan-kegiatan supaya kita mengalami, supaya gagasan tadi teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berpengalaman. Jadi mengalami pengalaman adalah proses yang dilakukan di Kalam ini yang sangat sederhana. Kita berada di Sekolah Rakyat Berdaulat. Berdaulat ini jadi penting karena Indonesia memerlukan kemampuan untuk berdaulat atas tanah airnya, atas kebudayaannya, dan juga teknologi dan ekonomi dan politiknya. Nah, Sekolah Rakyat Berdaulat ini dimulai tahun 2011 di saat tepat pada 17 Agustus berkaitan dengan 17 Ramadan. Kita bikin acara buka bersama pada jam 17.17 kita luncurkan satu model Sekolah Rakyat Berdaulat ini. Sederhana sekali, sekolah yang ada di komunitas dan kemudian menjadi bagian penting di dalam melahirkan gagasan, pemikiran, konsep, dan juga praksis yang ada di lapangan. Akhirnya banyak sekali para mahasiswa, para peneliti yang bermain di sini, dan kemudian mereka kembali ke pulau-pulau masing-masing dan ingin melakukan franchising atau mereplikasi model sekolah ini. Dan di situ letak kemudian bahwa ini sangat terbuka dan ini berbasis komunitas, masyarakat, dan menjadi bagian penting di dalam proses pemberdayaan, penguatan, dan juga pencerahan. Seniman kuncinya di mana-mana. Terus kebetulan kita sekarang sudah ada di kediaman rumah Bapak Profesor Dr. Baikuni dari UGM. Nah, beliau juga termasuk baru dilantik sebagai Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Di sini kita sedang bersinggah dengan suasana yang begitu asri, artistik, luar biasa. Seorang dosen yang punya citra kesenian, punya nilai estetika yang punya kita. Malam ini kita diminta untuk bermalam di tempat ini. Ini namanya adalah Rumah Kalam. Rumah Kalam. Beliau bangun ini artinya mengadakan pelatihan kesenian apa untuk rakyat, semua itu artinya menyatu. Luar biasa. Ikannya, suasananya.
Dengan kebelakang kita. Oke, di sini ini tempat pelatihan ya, ini cukup punya sejarah besar. Ini artinya dibangun oleh Profesor Dr. Baikuni. Ini memang kadang-kadang untuk kampus ya Pak. Nah kebetulan di sini ada Ki Bekti. Ki Bekti ini termasuk yang dipercaya oleh Pak Profesor Baikuni. Mungkin bisa cerita Pak Bekti, Ki Bekti. Ini kondisi tempat ini difungsikan untuk apa saja nih Ki Bekti? Ini untuk mahasiswa bimbingan Probaik. Itu terutama yang sekarang ini terakhir itu S3. S3 memang enggak? Tapi ya kadang S2. Tergantung ya. Tergantung. Nah. Dan ada kelompok anak-anak sekitar sini kadang sebulan sekali. Ya, yang namanya Rumah Kalam. Iya. Nah, Rumah Kalam itu singkatan dari apa? Kalam itu Kalam. Kalasan anak alam. Kalasan anak alam. Jadi di sini dari tahun berapa nih, Ki Bekti? Saya di sini 2018. 18 ya, karena saya 2013 sudah di sini bersama teman-teman. Kebetulan ini kan kadang-kala para pelukis kumpul di sini, betul kan? Nah ini Pak Baikuni aja nih sudah lama. Padahal Pak Baikuni aslinya mana? Solo ya? Solo. Gunung Kidul. Bukan Solo? Bukan. Loh, Pak Profesor itu aslinya Solo. Iya. Tapi kan di Solo itu ada apa lembaga yang didirikan bersama-sama. Nah, tapi aslinya beliau kan lahirnya di sana Solo. Orang Solo. Nah ini jadi ini usianya sudah lama ya, sudah lama ini. Apanya? Tempat ini udah lama, perintisannya ini 2009. Tapi deklarasinya 2017. Dan tempat tinggal ini aja kan dari tahun berapa yang merintis dari nol ya, dibangun. Nah sekarang karena Profesor Baikuni itu sedang ada urusan di kampus, kebetulan beliau juga termasuk ini ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Sepertinya lebih sibuk lagi ya? Lumayan ya? Baru dilantik atau gimana? Iya. Ya, dia kan aktivis waktu mudanya. Jadi itu aktivis ya? Orang gerakan ya? Bawah itu. Orang gerakan. 98 itu. Ikut? Ya, itu buktinya. Nah itu. Jadi besar yang aktivis. Tani. Jadi itu termasuk ternyata Pak Profesor Dr. Baikuni itu juga salah satu aktivisnya, makanya sehingga dia sangat peduli dengan lingkungan. Kadang-kala anak-anak sekitar sini ya, dia pecinta alam juga ya. Jadi ada dosen yang memang betul-betul dia merakyatnya, itulah beliau. Nah kita sambil nunggu nanti entah jam berapa, yang penting kita sudah di sini di rumah beliau. Tempatnya juga nyaman, suasananya hening, tenang dan luar biasa. Oke, nanti kita akan disambung lagi. Terima kasih Ki Bekti, matur suwun sangat je. Membangun para pelaku budaya untuk sama-sama bergerak bareng. Ketika ada kesepakatan nanti nyambung. Nah informasi, nah ini hati-hati banget. Kalau saya biasanya nembak itu di depan itu sudah jadi perhitungan. Selling point itu, judul itu menjadi selling point. Begitu lihat, ya 1000 banding 1 musuh kita. Iya. Oposisi aja belum tentu mau. Nah itu harus berkira. Kalau darah juang, yes. Paling nggak dia lihat ini aja Oma nih. Darah. Yang main nama. Itu lagunya John Tobing. Iya. Itu ada lagunya. Bapak. Karena orang di darah juang orang berpikir tentang perjuangan, tentang bagaimana patriotik. Tapi musuh politik hari ini yang terjadi transisi. Persoalan besar itu hari ini. Semua digoyang.
tapi bilang kita manuver sama Jokowi. Nah, saya terlepas dari itu, saya kan ke IKN saya kenal semua. Jadi gitu ya, jadi kita ini senang sekali dihormatin, dikasih perhatian khusus, ya kan. Ini luar biasa buat saya, kan, buat teman-teman ini yang mungkin di dalam sejarah hidup ya teman-teman ya bisa juga seorang guru besar dengan ikhlas menerima kita, ngajak makan bareng. Ini tidak semua di kampus itu merasakan ini loh. Iya. Oh jelas. Loh, betul. Saya banyak UGM belum tentu semua bisa merasakan dengan perlakuan seperti ini. Nah, beliau ini kan Profesor Dr. Baikuni ini dengan dinobatkan sebagai ketua Dewan Guru Besar UGM ini kan dia pun tidak merasa konggan, tidak merasa jumawa. Nah, selalu begitu. Itu saya tahu ciri khasnya. Kalau diangkat kan dia langsung gitu loh. Itu luar biasa. Sepintas saya lihat kan itu. Sampai nunggu makan, diperhatiin, dia seharusnya jam 6 berangkat karena nggak enak. Ada kepentingan yang harus diprioritaskan karena beliau menganggap kita adalah tamu-tamu Tuhan yang dihadirkan oleh Tuhan. Nah, ini hasil dari penghayatan perenungan ini yang kita tidak disadari. Nah, inilah kepekaan mata batin seorang aktor itu sudah masuk ke ranah-ranah itu. Nah, ini luar biasa. Kita sendiri kan berpikir sudahlah, kita ini apalah. Kita ini mungkin kalau ada orang yang paling tidak dihitung, kita adalah orang bagian dari yang tidak dihitung, yang paling belakang. Tapi hari ini dari kemarin kita kan ini persoalan kita baru yang biasanya check in, masuk, cari makan di mana dengan merdeka, betul kan? Tidak ada tekanan. Tapi semalam itu ada cerita baru, cerita yang menarik. Guru besar, kita datang, kita tungguin, padahal sibuknya minta ampun, tapi menyempatkan diri untuk menerima tamu tidak dengan alasan apa-apa. Ini luar biasa. Nah, ini pelajaran mahal, ini sesuatu yang inilah ilmu hidup yang beliau pakai itu kan. Kalau kita bicara ilmu agama tanpa ilmu hidup selesai. Tapi kalau ilmu hidup adalah di depan, agamamu apa, nafsi-nafsi. Tapi ilmu hidup ini bisa mengelilingi di dunia dengan jalan kaki aja selamat. Gitu. Ini luar biasa sekali ya. Inilah sebuah penghayatan. Kita ini ya sebenarnya seniman itu penghayat, menikmati, merasakan. Luar biasa. Kita terima kasih sekali dengan Profesor Dr. Baikuni MSI yang selama ini kita barangkali dari teman hanya melihat nama seorang yang besar, seorang panglima. Tapi hari ini di depan mata kita menunjukkan itulah seorang figur, seorang guru besar, ya kan? Yang kita mungkin tidak bersentuhan dengan persoalan itu. Ada juga kan hanya sebatas S1, belum masuk ke S2 kan gitu. Apalagi saya S gitu. Tapi ya itulah, kita kan melihat dalam hidup kan itu membaca perilaku, pemahaman sambil mengkaji diri kita, mengkaji sejauh mana kematangan kita, kedalaman kita. Selalu merasa akulah paling rendah di antara yang rendah. Wah itu, terima kasih, luar biasa. Belajar yang lain, yang cewek jangan. Apaan? Udah saya bilang. Kan aja kok. Udah nggak bisa beli makanan untuk barang. Oke. Halo.
Ini jangan aja kan. Ini rusak begini. Nah, masa di Ya, ambil tar. videoin aja nggak usah foto. Iya. Baterainya pada apa? Baterainya penuh. Baterai ada, masih banyak. Tenang. Sekarang kita seumur-umur sudah lama tidak ke Candi Borobudur. Hari ini ke Candi Borobudur yang memang begitu ketat. Kita tidak boleh ngerokok, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita menikmati, menghayati bagaimana karya para leluhur di masa lalu. Inilah sebuah kekayaan yang luar biasa. 7 keajaiban dunia termasuk Borobudur. Terima kasih. Lanjut. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. 287 juta rakyat Indonesia. Bagi mereka para miskin, ketika mereka hanya bisa beli beras, ternyata mereka tidak bisa menikmati warisan leluhur. Lihatlah di sudut sana, para leluhur menangis ketika mereka dibatasi oleh klasifikasi. Ada yang hanya bisa di halaman, naik harganya lebih mahal lagi. Siapa yang bersalah? Hari ini aku bersaksi atas nama anak bangsa. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Terima kasih.
Terima kasih.